Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat selalu dan senantiasa semangat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah, mari kita bersyukur kepada Allah di mana hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, merasakan hangatnya mentari pagi, dan melihat indahnya dunia, serta merasakan indahnya, bahagianya bersama orang-orang yang kita cintai. Untuk itu mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya tak lupa kita pun mari bersyukur kepada orang yang telah membimbing kita menjalani hidup ini, telah mengarahkan kita, mengajarkan kita, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang salah. Siapakah beliau? Beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari kita sama-sama bersolawat padanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa meskipun di dunia maya ya, dan tema yang akan Ibu bawakan hari ini adalah hidup bahagia bersama Al-Quran. Untuk apa kita hidup dan bagaimana kita hidup? Itu bermula dari pertanyaan yang jawabannya akan kita bahas dalam kesempatan ini. Jawaban untuk apa kita hidup itu ada dalam Al-Quran. Ya, salah satunya dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang telah menguasai segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang maha gagah perkasa dan maha pengampun. Dari ayat ini jelaslah bahwa kita itu hidup tiada lain adalah untuk amal, ya, untuk beramal, ya. Dan amal yang gimana dan akan digimanakan amal itu? Amal itu akan dijadikan ukuran apakah seseorang itu baik atau buruk, ya. Seseorang yang beramal baik tentu dia akan tergolong manusia yang baik. Hidupnya akan baik pula. Dan sebaliknya kalau amal-amalnya yang dia lakukan buruk, tentu dia hidupnya akan buruk pula, ya. Itu. Nah, dan amal itu ya nanti dicatat oleh malaikat. Yang buruk dicatat oleh malaikat siapa? Atid, ya. Dan yang baik dicatat oleh malaikat Raqib, ya. Nah, dan nanti amal itu, buku amal itu akan diperiksa, disuruh baca oleh Allah, ya. Nanti di akhirat itu tidak disuruh baca Al-Quran, tapi disuruh baca amal ibadah kita, amal kita selagi di dunia.
Insya Allah pagi ini semua yang hadir dan mengikuti kegiatan ini bernilai amal soleh, ya, amal yang baik, ya. Kenapa? Karena di sini, ya, dalam sebuah hadis dikatakan, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumah dengan niat untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka ia seperti orang jihad di jalan Allah, ya. Maksudnya seperti orang berjihad, orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah seperti di Palestina atau di mana saja, ya, yang berjuang sedang menegakkan agama, ya. Sampai kapan itu? Hatta yarji'a, sampai ia pulang ke rumah. Loh, gimana kan kita di rumah? Maksudnya hatta yarji'a di sini sampai selesai, ya, kalian melakukan thalabul ilminya hari itu. Maka selama thalabul ilmi ini kalian atau kita semua sedang berada dalam jihad fisabilillah, dan jihad fisabilillah adalah merupakan salah satu amal soleh, ya. Nah maka marilah kita hidup ini, kalau ingin hidup bahagia, hidup baik, ya, isilah hidup ini dengan amal soleh. Nah, bagaimana, ya, kita menjalani hidup tadi, ya? Pertanyaan kedua, bagaimana kita menjalani hidup ini, ya? Yang sudah tentu ingin bahagia, tapi untuk mencapai bahagia itu maka Allah memberikan petunjuk, yaitu Al-Quran, ya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, ini kitab, ya, la raiba fihi, jangan ragukan lagi ini kitab, ya, isi kitab ini, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, ya, bagi orang-orang yang takwa. Jadi orang yang takwa, orang yang tentu orang yang baik, ya, orang yang mulia, ya. Kan sesungguhnya dalam Al-Qur'an yang inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia itu yang paling takwa. Jadi orang takwa itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Tentu kalau dilihat dari segi bahagianya, orang yang paling bahagia, bahagia di dunia, bahagianya pun bahagia di dunia, bahagia di akhirat, gitu, ya. Nah, maka untuk kita tadi beramal, agar kita bisa beramal dengan baik sehingga hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus berdasarkan petunjuk Al-Quran. Untuk itu maka marilah kita lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran, ya. Nah, dari Al-Quran itu kita selain dapat petunjuk, tadi juga dapat solusi dalam segala permasalahan. Pokoknya mah penuh dengan tuntunan agar kita hidup di dunia bahagia dan selamat di akhirat, ya. Kebahagiaan orang yang bahagia seperti apa? Ya, orang yang bahagia itu kan berarti fisiknya, jasmani rohaninya sehat, kemudian rezeki melimpah, ya, kemudian hati tenang dan sebagainya. Dan itu semua dapat diraih apabila kita mengamalkan Al-Quran. Untuk bisa mengamalkan tentu pertamanya harus mempelajarinya. 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1, langkah awal membacanya. Jangan puas hanya bisa membaca, setelah membaca lanjutkan dengan mengartikan. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Kita tidak bisa tahu artinya, tidak tahu isinya kalau kita tidak tahu artinya. Maka lanjutkan dengan mengartikannya. Yang ketiga, memahami isi kandungannya. Apa sih ayat ini isinya? Gitu, ya. Nah, setelah diketahui isinya, dikaji, ditelaah, dan terakhir diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu, ya, sehingga hidup kita itu terarah, gitu, ya.
terhindar dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam kehinaan, ya. Apapun yang terjadi pada kita ada semuanya dalam Al-Quran. Kita sakit, lari kepada Al-Quran, ya. Di sini ya tentu di samping usaha-usaha lain, tapi jangan lupa, jangan hanya mengandalkan usaha-usaha lahiriah juga. Di samping lahiriah juga itu adalah kita Al-Quran sebagai obat, ya. Makanya Al-Quran disebut asifa, ya. Wah, kata Allah, wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran mahuwa sifa sebagai obat, ya. Nah, obat, dan di sini menggunakan kata sifa, obatnya juga. Sifa itu dalam bahasa Arab adalah obat yang itu istilah bagi obat yang tidak diragukan lagi gitu untuk kesembuhannya. Kalau obat yang masih ragu-ragu, ini coba-coba gitu, biasanya menggunakan istilah dawa. Nah, Al-Quran itu menggunakan kata sifa. Allah itu menggunakan kata sifa, berarti obat yang sudah tidak diragukan lagi kesembuhannya, ya. Salah satu contoh, ada kisah seorang sahabat Nabi pernah mengadakan perjalanan sebagai musafir. Di tengah perjalanan dia menemukan kafilah kampung orang-orang di sana, yang ternyata di sana ada orang gila, ya. Ada orang gila. Kemudian salah seorang dari penduduk kampung itu bicara kepada sahabat Nabi itu, wahai orang yang dekat dengan Nabi dan pernah bersama-sama Nabi, coba tolong kami sembuhkan orang gila di sini, ya, karena dirasakan sangat mengganggu dan sangat ditakuti gitu, ya, dan membuat kami tidak tenang, katanya. Bingung, sahabat Nabi bingung karena dia memang dekat dengan Nabi, tapi tidak pernah dia mendapat pengajaran bagaimana cara mengobati orang gila. Tapi akhirnya sahabat Nabi akhirnya mencoba mengambil usaha dengan cara dia membaca surat Al-Quran, ya. Dia membaca surat Al-Quran, kebetulan yang dibacanya Al-Fatihah, sambil dia menahan air liurnya, ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus dia sambil menahan air liurnya, sudah banyak dia semburkan ke orang gila itu, wah gitu, ya. Akhirnya orang gila itu sembuh. Nah, dari situ kemudian dia sampaikan ke sahabat yang lain bahwa takutnya apa yang dia lakukan itu dan bahkan ke Nabi juga disampaikan gitu bahwa takutnya itu salah. Tapi mendapat respon dari yang sahabat-sahabat yang lain, katanya itu bagus karena memang itulah kemuliaan dan keberkahan Al-Quran, ya. Dan Nabi pun tidak melarangnya, tidak karena itu mah bagian dari usaha, ya. Nah, kemudian bahkan di kisah lain ada sahabat yang menyebutkan bahwa kalau saya mah katanya dengan cara meniupkan air, berdoa dan meniupkan air, kemudian airnya ditiupkan, dan itu juga sembuh. Jadi itu diantaranya bukti-bukti bahwa Al-Quran sebagai obat. Boleh kamu coba, ya, tapi kayaknya kalau kepada orang gila sebelum nyampe kita baca doa kita udah lari duluan, ya, karena takut gitu, ya. Tapi itulah sebagai bukti bahwa Al-Quran sebagai sifat. Banyak lagi kisah-kisah yang lain, ya, gitu. Dan Nabi waktu itu juga menyetujui, ya, terhadap sikap sahabat itu, tapi Nabi juga tidak menyebutkan surat apa yang dibaca, tetapi dari definisi atau dari
ibrah Al-Quran itu sendiri kan adalah sebagai petunjuk dalam hidup kita. Jadi bisa aja kita kalau akan menggunakan itu, kita menggunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan kebutuhan kita. Misalkan kalau tadi apa itu sakit, ada yang waktu itu ada sebagai contoh, ada yang melahirkan, yang ingin melahirkan, minta didoain dengan dibacakan ayat Al-Quran. Kemudian dia baca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi mana bumi diguncang maka bumi nanti akan mengeluarkan isinya. Ya, itu kan maksudnya itu ada hubungannya dengan isi dari perutnya, sehingga akhirnya katanya dilancar. Ada juga gitu ya. Tapi tentu itu harus disertai dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah, keikhlasan karena Allah. Karena itu adalah hanya usaha dan yang menentukan tetap adalah Allah ya. Idza aradallahu ya qalu kun fayakun. Allah hanya bilang jadi pasti jadi ya. Nah, itu diantaranya sebagai obat. Kemudian dengan Al-Quran itu juga kita dengan banyak mendekati Al-Quran, hidup kita akan bahagia. Yang kedua yaitu akan terhindar dari rasa bingung atau bingung, karena di situ ingat di Al-Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan bingung ya. Jalani aja, usahakannya, karena Allah tidak jangan bingung, jangan sampai putus asa, tapi harus optimis karena Allah tidak membebankan kita kecuali dengan kemampuannya. Artinya kita bakal bisa gitu asal kita berusaha ya. Nah, optimis gitu. Dan yang ketiga, kita bakal hidup bahagia, terhindar dari sikap karena kita akan diberi kemudahan dalam hidup ya. Karena meskipun pasti ada kesulitan, tapi pasti Allah akan memberi jalan keluarnya. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ya, itu alladzi warafana apa itu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi di mana ada kesulitan ada kemudahan ya. Inna ma'al usri yusran, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan takut, jangan lari kemana-mana, karena yakinkan ada jalan keluarnya. Cukup kepada Allah. Jangan lari ke gunung, jangan lari ke mbah dukun dan jadi kemana-mana ya. Oke. Dan kemudian hati menjadi tenang ya. Hati jadi tenang karena ya terhindar dari rasa ragu ya. Dari rasa takut, rasa ragu. Di Quran surat Al-Quraisy aja yang kalian sudah hafal ya. Di situ kan disebutkan ya, di ilafi Quraisyin ilafi imrilata sita wa soifal yabudu robahadal bait alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min haub. Dialah yang memberi makan dan menghilangkan rasa takut dan ragu gitu ya. Nah, itu jadi kita ada pedoman gitu, ada pijakan. Dan terakhir, kalau kita misalkan masalah rizki juga tidak akan kekurangan rizki, karena kalau kita bahagianya diukur dengan rizki, insya Allah tidak akan kekurangan rizki asal kita dekat dengan Allah. Petunjuk Al-Quran menyebutkan di situ ya, di surat At-Talaq ayat 2 dan 3, mayyataqillahu yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dari kesulitan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, seperti itulah, lengkaplah sudah ya bagaimana kita menjalani hidup bahagia bersama Al-Qur'an ya. Mungkin hanya sampai sini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.